melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode memancing kemarahan. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro secara diam-diam hanya berpamitan kepada Widuri dan Roro Wilis serta Aryo Saroko pergi untuk melakukan suatu perjalanan. Mereka disuruh memamitkan pada Panembahan Ismoyo. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo lo aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Dari Banyu Biru, Maiso Jenar menyusup ke utara, melewati hutan-hutan yang tidak begitu lebat untuk kemudian membelok ke arah timur, mendaki lambung Bukit Gajah Mungkur dan seterusnya menyusur sepanjang lerengnya ke utara. Pada sebuah puncak kecil dari bukit-bukit yang merentang membujur ke utara itu, Maiso Jenar berhenti. "Kakang Kanigoro, di sini aku pernah berkelahi melawan orang-orang dari golongan hitam, hampir seluruhnya," kata Maiso Jenar. "Siapa saja?" tanya Kebo Kanigoro. "Simorodro muda, suami istri, sepasang uling, Lowo Ijo dan Lembu Soro," jawab Maiso Jenar. "Joko Soko?" tanya Kanigoro pula. "Tidak, ia sedang bertengkar dengan Lembu Soro saat itu," jawab Maiso Jenar pula. "Dapatkah kau mengatasi keadaan?" "Tidak, aku hampir saja mati. Untunglah aku terperosok ke dalam jurang karena pertolongan seseorang." "Bagaimana ia menolongmu?" "Ia adalah seorang yang cukup sakti untuk meruntuhkan tebing di mana pada saat itu aku sedang terdesak." Kanigoro tersenyum. "Hebat juga orang yang telah menolongmu itu. Siapakah dia?" "Dialah yang aku sebut-sebut bernama Radite." Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya, kemudian katanya, "Jadi orang yang sebenarnya berhak menamakan diri Pasingsingan itukah?" "Ya." Kemudian mereka terdiam untuk beberapa saat. Angin malam berembus perlahan mengusap wajah-wajah yang segar itu. Kanigoro mandang berkeliling. Di sebelah barat nampak berkilat-kilat memantulkan cahaya bulan permukaan air opening yang tenang seperti kaca. Sedikit ke arah barat nampaklah seperti gelombang hitam batang-batang padi yang bergerak-gerak tersentuh angin. "Inikah daerah yang harus dipimpin oleh Aryo Saroko kelak?" tanya Kebo Kanigoro. "Ya, membujur ke barat dan menjorok ke utara sepanjang tepi Rawa Pening," jawab Maiso Jenar. Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya sekali lagi. Memang Banyu Biru adalah tanah yang patut diperebutkan. Daerah yang subur dan memiliki sungai-sungai yang cukup, sehingga sawah ladangnya tidak saja selalu tergantung pada jatuhnya hujan. Saat kemudian kembali mereka meneruskan perjalanan. Ketika mereka sampai di sebuah hutan kecil, mereka berhenti untuk melepaskan lelah. Ketika matahari pagi mulai menerangi punggung bukit, Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro mulai dengan perjalanannya kembali. Kuda-kuda mereka nampaknya menjadi segar dan berlari-lari dengan riangnya. Hutan-hutan di daerah ini bukanlah merupakan hutan-hutan yang lebat, sebab hampir setiap hari daerah ini dirambah oleh orang-orang yang mencari kayu. Kaki-kaki kuda Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro
terdengar berderap-derap dalam irama angin pagi. Debu yang putih tipis mengepul-ngepul dilemparkan oleh kaki-kaki kuda itu. Tetapi saat kemudian telah lenyap, terhambur oleh hembusan angin. Demikianlah mereka menempuh perjalanan pada hari terakhir. Mereka mengharap bahwa malam nanti mereka telah sampai pada arah yang harus mereka tuju. Di daerah ini perjalanan mereka tidaklah dapat begitu lancar, karena Mesogenar masih harus mengingat-ingat jalan manakah yang pernah ditempuhnya dahulu. Sebab baru sekali ia pernah ke tempat yang ditujunya sekarang. Itu saja pada arah yang berlawanan. Untunglah bahwa ketajaman ingatannya cukup terlatih untuk mengenal daerah-daerah baru. Bagi seorang prajurit, hal yang demikian adalah sangat berguna. Mereka sampai di tempat tujuan ketika matahari masih nampak bergantung di langit sebelah barat. Meskipun sinarnya sudah tidak begitu kuat, namun pantulan cahaya ujung-ujung dedaunan nampak berkilat-kilat. Alangkah segarnya alam. Karena itu mereka masih harus beristirahat kembali sambil menunggu matahari itu membenamkan diri, sebelum mereka masuki daerah yang disebut oleh penghuninya Pudak Pungkuran. Demikianlah sambil beristirahat mereka memperbincangkan apakah yang kira-kira akan terjadi. Mereka mengharap bahwa mereka menempuh jalan yang benar. Dan pada itu mereka pun masih harus menilai-nilai diri, terutama Mesogenar. Apakah dalam tingkatannya yang sekarang ia sudah dapat menempatkan diri sejajar dengan angkatan gurunya. Mesogenar, kata Kebu Kanigoro, menurut pendapatku, kau benar-benar sudah mencapai tingkatan ayah pengging sepuh. Bahkan andai kata ayah pengging sepuh itu masih ada sekarang, belum tentu ayah dapat menang bertempur melawanmu. Sebab tenagamu masih penuh, di samping pengalamanmu yang aneh-aneh, yang barangkali tidak terlalu banyak orang lain mengalami. Kesenanganmu bersama murid-muridmu mengamati gerak-gerik binatang adalah sangat berguna bagi ilmumu. Dan bukankah engkau telah pernah membuktikannya pula untuk melawan Simorudro tua? Kekalahan Simorudro tua adalah karena ia hanya mengagumi ketangkasan dan kekuatan seekor harimau, sedang kau tidak. Kau mengagumi ketangkasan harimau, tetapi kau mengagumi pula kelincahan seekor kijang, bahkan seekor kelinci sekalipun. Mesogenar tersenyum mendengar pujian itu. Jawabnya, terima kasih Kakang, dan bukankah itu berkat hadirnya seorang Mesogenar palsu di kaki bukit Karangtumoritis? Kanigoro tersenyum pula. Aku hanya merupakan lantaran supaya kau sudi sedikit membuang waktu untuk memperdalam ilmumu, tidak saja berjalan dari satu daerah ke daerah lain. Meskipun kehadiranmu di daerah-daerah itu ternyata sangat berguna pula. Sementara itu langit telah bertambah buram, dan sesaat kemudian lenyaplah cahaya matahari yang terakhir. Meskipun kemudian bulan muncul pula di langit, namun sinarnya tidaklah terlalu cerah. Pada saat yang demikian, Mesogenar dan Kebu Kanigoro meneruskan perjalanan mereka, memasuki sebuah pedukuhan kecil yang masih belum banyak mengalami perubahan seperti 4 atau 5 tahun yang lalu. Ketika mereka sampai di depan sebuah rumah di ujung pedukuhan kecil itu, Mesogenar dan Kebu Kanigoro segera meloncat turun dan kemudian menambatkan tali kudanya pada sebatang pohon. Mereka sama sekali tidak mempedulikan wajah-wajah yang terheran-heran mengintip dari sela-sela daun pintu hampir dari setiap rumah. Ketika penduduk di pedukuhan terpencil itu mendengar derap 2 ekor kuda di jalan-jalan mereka. Hal yang demikian adalah jarang sekali, bahkan hampir belum pernah terjadi.
Ketika penghuni rumah di ujung jalan itu mendengar langkah kuda di halaman, maka segera nampaklah ia membuka pintu rumahnya. Sebuah wajah yang telah meninggalkan usia pertengahan menjelang saat-saat senja dan edaran hidupnya. Menjenguk keluar, mula-mula nampak keningnya berkelut, lalu kemudian membayanginya sebuah senyuman yang jernih. Maiso Jenar segera dapat mengenalnya, wajah yang ditandai oleh dahi yang lebar, bibir yang tebal dan hidung yang besar, serta rambut yang mulai memutih. Namun dari bawah dahinya memancarkan sinar matanya yang bersih, lembut. Ketika orang itu dengan tergopoh-gopoh datang menyongsongnya, Maiso Jenar membungkuk hormat serta berkata, "Selamat malam, Kiai. Mudah-mudahan kedatanganku tidak mengejutkan Kiai." Tidak, Angger. Aku senang kau sudi menjenguk aku kembali," jawabnya. Kemudian Maiso Jenar memperkenalkan Kebu Kanigoro sebagai seorang putut dari Padepokan Karang Tumoritis dan bernama Putut Karangjati. "Marilah Angger berdua, marilah masuk," ajaknya. Kemudian Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro mengikuti orang tua itu memasuki rumahnya. Belum lagi mereka mulai dengan sebuah percakapan. Tiba-tiba sebuah tubuh yang tinggi kekurus-kurusan, berkulit merah tembaga, terbakar oleh teriknya matahari, namun bermata terang seterang bintang-bintang di langit, telah berdiri di muka pintu. Dengan sebuah tawa yang memancar langsung dari dadanya, ia menyambut kedatangan Maiso Jenar. Katanya, "Aku tidak mimpi apapun malam tadi, serta siang tadi burung-burung perenjak tidak berkicau, tetapi tiba-tiba membayanglah Tejo di langit." Maiso Jenar tersenyum sambil membungkuk hormat pada orang itu. Demikian pula Kebu Kanigoro. Melihat kedua orang itu, segera Kebu Kanigoro mengetahui bahwa meskipun mereka berpakaian petani seperti kebanyakan petani, namun kedua orang itu pastilah bukan sembarang petani. Karena itu segera ia dapat menebak bahwa kedua orang itulah yang oleh Maiso Jenar dimaksud bernama Paniling dan Darbo, atau yang bernama sebenarnya Radite dan Anggoro. Darbo selanjutnya meneruskan, "Ketika aku mendengar derap kuda, aku bertanya-tanya dalam hati, siapakah orang yang terperosok ke pedukuhan kecil ini? Tetapi beberapa orang yang sempat mengintip dari celah-celah pintu berkata kepadaku bahwa orang berkuda itu menuju ke rumah Kakang Paniling. Karena itulah aku segera datang kemari, dan dugaanku benar bahwa pasti orang datang dari jauhlah yang telah mengunjungi rumah ini." "Demikianlah Paman," jawab Maiso Jenar, dan kepada Darbo pun Maiso Jenar memperkenalkan Putut Karangjati. Demikianlah mereka setelah masing-masing mengucapkan salam selamat. Mulailah Paniling dan Darbo bertanya-tanya mengenai keadaan Maiso Jenar selama ini tanpa prasangka apapun. Namun Maiso Jenar hanya berusaha menjawab beberapa hal saja. Akhirnya Paniling dan Darbo merasa bahwa sikap Maiso Jenar agak kurang wajar. Karena itu kemudian Paniling bertanya, "Angger, aku sangka kedatangan Angger mengandung suatu keperluan yang penting yang barangkali agak tergesa-gesa. Nah Angger, katakanlah kalau saja kami berdua dapat menolong kesulitan Angger, biarlah kami berusaha untuk menolongnya." Saat Maiso Jenar menjadi ragu-ragu, beberapa kali ia memandang pada Kebu Kanigoro. Tapi karena Kebu Kanigoro sedang menundukkan mukanya merenungi lantai, maka ia tidak melihatnya. Akhirnya Maiso Jenar memutuskan untuk melaksanakan rencananya, meskipun dengan dada yang berdebar-debar. Tapi ia berdoa agar segala sesuatu dapat berlangsung dengan baik. Maka kemudian berkatalah dia, "Paman berdua, benarlah dugaan Paman. Aku datang dengan suatu keperluan yang penting. Meskipun
Dengan berat hati namun terpaksalah aku akan melakukan kewajibanku, kewajiban kepada negara dan rakyat. Paniling dan Darbo bersama-sama mengerutkan keningnya. Mereka menduga-duga apakah yang akan dilakukan oleh Maiso Jenar berdasarkan atas kewajibannya kepada negara dan rakyat. Paman, Maiso Jenar meneruskan, setelah beberapa tahun aku berkeliling hampir seluruh sudut negeri ini untuk mencari kedua keris Demak yang lenyap seperti yang pernah aku katakan dahulu, dan sama sekali aku tidak menemukan jejaknya. Maka berdasarkan pengamatanku atas seseorang yang mengambil keris itu langsung dari Banyu Biru, akhirnya aku berkesimpulan bahwa tidak ada orang lain yang demikian saktinya melampaui kesaktian Pasingsingan serta berjubah abu seperti Pasingsingan pula, selain salah seorang dari kedua paman ini, Paman Radite atau Paman Anggoro. Perkataan Maiso Jenar yang diucapkan kata demi kata dengan jelasnya itu bagi Paniling dan Darbo seolah-olah menggelegarnya berpuluh-puluh guntur bersama-sama di atas kepala mereka, sehingga dengan demikian malahan seolah-olah tidak sepatah kata pun yang dapat mereka tangkap dengan jelas. Karena itu dengan ragu-ragu pada pendengarannya, Paniling bertanya, "Angger, apakah yang Angger katakan itu?" "Maafkanlah aku, Paman," Maiso Jenar menjelaskan, "bahwa aku akhirnya berkesimpulan keris-keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten agaknya berada di tangan Paman salah seorang atau kedua-duanya." Paniling dan Darbo bersama-sama menarik napas panjang. Untunglah bahwa umur mereka yang telah lanjut menyebabkan mereka dapat mengendapkan setiap perasaan yang paling pedih sekalipun. Dengan sareh terdengar Paniling menjawab, "Angger, beberapa tahun yang lampau telah aku katakan bahwa aku pun ikut merasa sedih atas lenyapnya kedua keris itu. Tetapi orang yang berjubah abu-abu itu bukanlah salah seorang di antara kami. Apakah pamrih kami dengan menyimpan kedua keris itu? Kami telah merasa bahagia hidup di pedepokan ini bersama-sama dengan para petani, sebab mereka adalah orang-orang yang berhati terbuka. Demikian yang dikatakan, demikian pula lah yang dipikirkan. Di sini aku merasa bahwa hidup kami telah penuh dengan arti." "Paman," jawab Maiso Jenar, "sekali lagi aku mohon maaf, tetapi sayang Paman, bahwa aku tidak dapat berkesimpulan lain daripada itu." Darbo menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan mata yang suram ia berkata, "Bagaimana engkau dapat menduga yang demikian, Angger? Kami sama sekali tidak melihat adanya suatu keuntungan apapun dengan menyimpan kedua keris itu. Dan kami tahu bahwa orang lain sangat memerlukannya. Seandainya kedua keris itu ada pada kami, maka dengan senang hati akan kami serahkan kepada Angger Maiso Jenar. Paman, aku tidak tahu siapakah yang berdiri di belakang Paman. Aku juga tidak tahu apakah Paman mempunyai seorang calon untuk merebut tahta." Kembali Paniling dan Darbo terkejut bukan buatan. Perlahan-lahan tanpa disadarinya mereka mengelus dadanya. Katanya, "Oh Nger, jangan berpikiran demikian. Aku berdua sama sekali tidak mempunyai seorang murid pun. Juga kami berdua tidak mempunyai anak keturunan. Apalagi membayangkan seorang untuk menduduki tahta kerajaan. Sungguh Nger, mimpi pun aku tidak berani." Maiso Jenar tertawa dingin, sahutnya, "Aku sudah bertanya kepada lebih dari 100 orang. Semuanya menjawab seperti jawaban Paman berdua itu. Apalagi Paman berdua adalah dua orang sakti yang hampir tak ada bandingnya di dunia ini." Sekali lagi Paniling dan Darbo menarik napas dalam-dalam.
Terdengarlah Darbo menjawab dengan nada sedih. Angger Ronggo Tohjoyo, Angger seharusnya bijaksana. Seandainya kami berdua benar-benar sakti seperti apa yang Angger sebutkan, namun mustahilah bahwa kami berdua akan dapat menguasai seluruh prajurit dan pengawal kerajaan. Meskipun kami menyimpan sifat kandel demak, yaitu Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Maiso Jenar tertawa semakin keras. Hampir setiap anak kecil pun mengetahui bahwa dengan berpegangan pada kedua sifat kandel itu, paman berdua mengharapkan seluruh istana akan tunduk dengan sendirinya tanpa kekerasan. Angger, potong Paniling, pandanglah wajah-wajah kami yang telah mulai keriput ini. Apakah terbayang nafsu duniawi yang berlebih-lebihan? Kalau demikian maka kami adalah orang-orang tua yang paling berdosa di dunia ini. Kami yang telah bertekad untuk meninggalkan segala nafsu duniawi dan berusaha untuk menenteramkan diri, serta mendekatkan diri pada sesembahan kami yang langgeng, Tuhan yang Maha Besar. Maiso Jenar menggelengkan kepalanya. Dengan tajam ia memandang Paniling dan Darbo berganti-ganti. Lalu katanya dengan lantang, aku tidak percaya bahwa kalian sudah tidak mempunyai pamrih duniawi lagi. Dan ketahuilah bahwa pada wajah kalian memang membayang nafsu yang berlebih-lebihan. Paniling dan Darbo tersentak mendengar jawaban itu. Beberapa saat wajah mereka menjadi tegang. Tapi saat kemudian wajah itu menjadi semakin sayu. Dengan nada yang sedih terdengar Paniling menjawab, jadi apakah Angger Maiso Jenar tetap pada pendirian Angger, menyangka bahwa Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten ada pada kami? Ya, jawab Maiso Jenar. Kalau demikian lalu apakah yang akan Angger lakukan? Lanjut Paniling. Serahkan keris-keris itu kepadaku. Suara Maiso Jenar menjadi semakin tegas. Sayang, kami tidak dapat melakukan karena tidak ada yang dapat kami serahkan, jawab Paniling pula. Aku akan membuktikan bahwa keris itu berada di tempat ini, potong Maiso Jenar. Paniling dan Darbo menggeleng-gelengkan kepala. Untuk beberapa lama mereka saling berpandangan, sampai akhirnya terdengarlah Paniling menjawab dengan suara yang agak dalam. Kalau Angger ingin membuktikan, kami persilahkan dengan senang hati. Maiso Jenar menjadi tidak sabar lagi. Ia ingin Paniling dan Darbo menjadi marah. Karena itu ia membentak seperti membentak pesakitan. Hei paman berdua, jangan coba berputar-putar lagi. Aku dapat bertindak lunak, tetapi aku juga dapat berbuat kasar. Jangan membantah lagi. Berdirilah dan tunjukkan kedua keris itu. Di mana kau sembunyikan? Kiai Paniling dan Darbo menjadi bertambah berkerut. Akhirnya dengan lemah terdengar Paniling menjawab, Angger, barangkali Angger benar bahwa aku telah berbuat di luar tauku sendiri. Kalau demikian terserahlah kepada Angger. Kalau Angger ingin menghukum kami berdua, hukumlah. Lakukanlah yang Angger anggap paling benar dan adil. Kami tidak akan ingkar. Kalau Angger menganggap bahwa kami sepantasnya dihukum mati, dipancung atau digantung, lakukanlah itu. Kami akan menjalani penuh keikhlasan dan kami akan tersenyum pada akhir kami. Maiso Jenar terkejut mendengar jawaban itu. Demikian agaknya Kebo Kanigoro. Mereka sama sekali tidak menduga bahwa kedua orang itu sudah demikian ikhlasnya menghadapi maut sekalipun untuk membuktikan betapa bersih mereka. Karena itu Maiso Jenar menjadi bingung. Ternyata ia tidak berhasil membuat kedua orang itu marah dan menantangnya berkelahi. Bahkan kemudian Maiso Jenar menjadi terharu sehingga terpaksa menundukkan kepala. Apalagi ketika terdengar Darbo melanjutkan kata-kata Paniling.
Anak Mas agaknya mempunyai wewenang untuk bertindak, baik sebagai seorang yang setia pada keyakinannya, atau bahkan barangkali anak Mas sekarang benar-benar sedang mengemban tugas sebagai seorang prajurit. Kalau dengan menjalani tindak kekerasan kami dapat melapangkan tugas Angger, maka kami akan merasa bahagia karenanya. Maiso Jenar kemudian tidak mengerti lagi apa yang harus dilakukan. Ia sudah berusaha untuk memancing kemarahan kedua orang itu, namun ternyata sia-sia. Pada itu Kebo Kanigoro yang sebenarnya terharu pula atas keikhlasan kedua orang itu untuk pasrah diri, tiba-tiba tertawa nyaring. "Hei orang-orang yang berjiwa kerdil, buat apa kami membunuh kalian? Ketahuilah bahwa sebenarnya aku adalah seorang petugas dari istana. Akulah yang bernama Tumenggung Surojoyo. Kalau kalian tidak mau menyerahkan kedua keris itu sekarang, maka kalian akan kami bawa menghadap ke istana Demak. Aku berwenang untuk menghukum kalian, dan hukuman yang aku rencanakan adalah mengikat leher kalian serta menggiring kalian keliling kota. Tiap orang yang berpapasan harus mengucapkan kata-kata penghinaan terhadap kalian. Perempuan dan anak harus melempari kalian dengan batu, sedang laki-laki dapat berbuat sekehendaknya atas kalian." Maiso Jenar sendiri terkejut mendengar kata-kata itu, sehingga tanpa disengaja ia mengawasi Kebo Kanigoro dengan tajamnya. Namun Kanigoro masih saja tertawa, malahan semakin keras. Bagaimanapun jernihnya hati yang tersimpan di dalam dada Paniling dan Darbo, namun mereka adalah manusia juga. Manusia yang memiliki kesadaran diri atas derajatnya sebagai manusia. Karena itu ketika mereka mendengar kata-kata hinaan tamunya, dada mereka terasa bergetar juga. Pada itu agaknya Darbo yang lebih muda daripada Paniling, yang mula-mula merasa bahwa kelakuan tamu mereka sudah berlebihan. Dengan napas yang semakin cepat beredar, beberapa kali ia menelan ludahnya. Dengan sekuat tenaga ia mencoba menahan diri supaya ia tidak melakukan hal-hal yang dapat mengotori diri mereka. Baru beberapa saat kemudian, sambil membungkuk hormat, Darbo berkata, "Tuan, maafkanlah kami kalau kami tidak mengetahui sebelumnya bahwa orang yang sudi datang ke pondok kami adalah seorang Tumenggung. Karena itu terimalah sembah bekti kami berdua." Kebo Kanigoro tertawa masam, jawabnya, "Aku sama sekali tidak membutuhkan segala macam upacara yang tak berarti itu. Kedatanganku adalah untuk kepentingan yang jauh lebih besar daripada salam yang akan menyenangkan hatiku." "Bukan itu maksud kami," potong Darbo, yang napasnya semakin berdesakan di dalam rongga dadanya. "Tetapi memang harusnyalah kami menghormati Tuan. Hanya sayanglah bahwa Tuan telah menjalankan pekerjaan yang agak kurang bijaksana." "Apa?" bentak Kebo Kanigoro sambil membelakkan mata. "Kau bilang aku kurang bijaksana? Hei orang-orang yang tak berarti, berjongkoklah dan cium telapak kakiku sambil mengucapkan permohonan maaf atas kelancangan mulutmu." Paniling yang berdada luas lautan pun kemudian menjadi tidak senang. Bahkan Maiso Jenar sendiri menganggap bahwa Kebo Kanigoro sudah agak terlalu jauh. Namun Maiso Jenar sadar kalau tidak demikian maka kedua orang itu pasti tidak akan dapat marah. "Baiklah, aku mohon maaf," sahut Darbo. "Namun biarlah aku tidak usah berjongkok dan mencium telapak kaki Tuan. Sebab barangkali aku sudah terlalu tua untuk melakukan hal itu." Mata Kebo Kanigoro menjadi semakin terbelalak. "Patuhi perintah, hai orang tua yang tak malu," teriaknya. "Sekarang aku menjadi tidak percaya bahwa kalianlah yang bernama Radite dan Anggoro. Sebab kalian tidak lebih daripada sisa-sisa orang paria yang berkeliaran sejak zaman pemerintahan Mojopahit.
Kalian tidak pantas mendapat pelayanan sebagaimana aku, menjadi manusia yang paling hina sekalipun dari sisa-sisa golongan sudra. Sekarang Darbo sudah tidak dapat membiarkan dirinya dihina lebih jauh, apalagi ketika disebut-sebutnya nama Radite dan Anggoro, namun yang selama ini disembunyikan untuk tidak dilekati oleh noda. Karena itu tiba-tiba matanya menjadi bercahaya kembali, cahaya yang memancar kemerah-merahan karena marah yang terpendam di dalam dada. Kemudian katanya, "Terserahlah kepada Tuan, namun sayang bahwa aku tidak ingin berbuat seperti yang Tuan maksudkan." Wajah Kebu Kanigoro nampak benar-benar menjadi merah. Dengan garangnya ia melangkah ke arah Paniling yang duduk di hadapannya. Sambil menunjuk ke Darbo yang berada di depan pintu, ia berteriak, "Hei kau tua bangka, suruh adikmu melakukan perintahku." Perlahan-lahan Paniling menggelengkan kepalanya. Terdengar suaranya lirih, namun terasa betapa getaran kemarahan melontar hampir tak terkendali. "Tidak Tuan, aku tidak dapat menyuruhnya berbuat demikian. Lakukan perintahku," ulang Kebu Kanigoro. "Atau aku harus datang kepadamu dengan membawa seorang perempuan, seperti yang dilakukan Umbaran untuk memaksamu." Kata-kata Kanigoro itu langsung menyentuh luka yang paling dalam, karena tajamnya lebih daripada segala macam kata hinaan. Tiba-tiba tanpa disengaja Paniling telah tegak berdiri. Matanya memancar merah serta napasnya berkejar-kejaran melalui lubang hidungnya yang besar. Kemudian terdengarlah kata-katanya bergetar. Kata-kata seorang jantan yang pernah bergelar pasing-singan, yang pernah merantau dari satu tempat ke tempat lain untuk mengamalkan kebajikan. Karena itulah maka kata-kata itu pun mempunyai pengaruh yang luar biasa atas Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar. "Anggir berdua, aku sudah mengatakan apa yang aku ketahui dan apa yang ikhlaskan. Tetapi Anggir berdua minta terlalu banyak dariku. Karena itu biarlah aku berikan yang paling berharga yang ada padaku, yaitu namaku Radite. Tetapi nama itu agak berbeda dengan nama Paniling, seorang petani yang tidak berharga. Tuan boleh berbuat sekehendak Tuan atas orang petani yang bernama Paniling dan Darbo, tetapi tidak demikian atas nama Radite dan Anggoro. Nah Tuan, apakah yang Tuan kehendaki sekarang? Ambillah, tetapi jangan mengharap Tuan dapat mengambilnya begitu saja. Nama itu adalah sama berharganya dengan nyawa kami." Hati Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro tergetar mendengar kata-kata itu, apalagi ketika mereka melihat sikap Paniling dan Darbo yang tiba-tiba telah berubah. Sikapnya kemudian benar-benar meyakinkan bahwa kedua orang itu adalah orang-orang sakti yang jarang dicari tandingannya. Namun Kebu Kanigoro adalah seorang sakti pula, seseorang yang masih cukup muda untuk berkembang terus, namun yang telah melampaui kesaktian ayahnya sendiri, Ki Ageng Pengging Sepuh. Sedangkan Maiso Jenar telah menemukan inti ilmu perguruan Pengging. Apalagi mereka telah melakukan semuanya itu dengan sengaja memancing pertengkaran dan pertempuran dengan orang yang bernama Radite dan Darbo, murid terpercaya dari Pasing-Singan Sepuh. Demikianlah kemudian Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar telah tegak pula. Dengan bentakan-bentakan marah, Kebu Kanigoro berkata, Bagus, begitulah seharusnya orang yang bernama Radite. Aku Tumenggung Surojoyo, kepercayaan Sultan Demak, serta Adi Ronggo Tohjoyo pasti akan melakukan tugasnya dengan baik. Nah, keluarlah biar aku renggut nama kebanggaanmu dengan usaha seorang laki-laki. Kebu Kanigoro tidak menunggu Paniling menjawab kata-katanya. Cepat ia mendahului melangkah keluar pintu, diikuti oleh Maiso Jenar,
Sementara itu Paniling menjadi ragu pula ketika dilihatnya kedua tamunya lenyap di balik pintu, terjun ke dalam gelapnya malam. Sekali lagi tangannya menekan dadanya untuk mencoba mencari kembali pikirannya yang bening. Namun akhirnya ketika dilihatnya Darbo telah meloncat pula keluar pintu, dengan ragu ia pun keluar.